Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Saya akan membacakan kisah selanjutnya dari kisah tabi'in yang berjudul Sulaiman bin Yasar, seorang alim yang rendah hati. Video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang dibuat sebelum Ramadan. Hari ini saya akan membacakan kisahnya bersama Ali bin Abi Thalib dan wafatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman bin Yasar bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sulaiman tinggal di Madinah dalam waktu lama sampai tiba saatnya Ali menjadi khalifah bagi kaum muslimin. Maka Sulaiman tinggal di Kufah, Irak, dan membangun rumah di sana. Kedatangannya di Kufah bersamaan dengan kaum muslimin yang pertama kali datang ke sana. Dia memiliki senioritas, kehormatan, kemuliaan, dan pengaruh di antara kaumnya. Dia menyaksikan berbagai peristiwa bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu hari dia datang kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali menyambutnya dengan tersenyum ceria seraya berkata, "Wahai Sulaiman, engkau telah menjadi lemah, tersingkir dan menjauhkan diri. Lalu bagaimanakah engkau memandang ciptaan Allah?" Sulaiman menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya tujuan ini masih jauh dan sungguh telah tersisa perkara-perkara yang dengannya engkau dapat membedakan musuhmu dari sahabatmu." Sulaiman bin Yasar menyaksikan perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan pada saat itu dia ikut serta dalam pertarungan 1 lawan 1. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib wafat, dia menjadikan rumahnya di Kufah sebagai tempat pertemuan ketika menulis surat kepada Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia juga ikut serta dalam suatu pertemuan terkenal yang pada saat itu dihadiri oleh 5 orang pembesar Syiah. Setelah terbunuhnya Al-Husain pun, kelima pembesar tersebut meminta perlindungan ke rumah Sulaiman. Mereka mendatangi rumahnya karena dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka juga pergi menemui Al-Musayyab bin Najbah Al-Fazari, salah seorang sahabat terbaik Ali bin Abi Thalib. Pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah pembalasan dendam atas terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka semua berpendapat bahwa celah dan dosa mereka terkait pembunuhan Al-Husain itu tidak akan dapat terhapus kecuali dengan membunuh orang yang telah membunuhnya. Ditulis di dalam Tarikh At-Tabari. Di dalam pertemuan tersebut, Al-Musayyab pun ikut mengemukakan pendapatnya. Lalu pendapat tersebut dikuatkan sekaligus disimpangkan oleh para khatib. Di antaranya Rifa'ah bin Syaddad Al-Bajali, Abdullah bin Sa'id bin Nufail Al-Ajdi, dan yang lainnya dari golongan orang-orang Syiah yang berpihak kepada Al-Husain. Kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sungguh aku merasa khawatir akhir kehidupan kita akan sampai kepada masa di mana kehidupan menjadi sulit. Bencana terjadi di mana-mana dan kelaliman orang-orang terhormat dari kelompok ini pun telah menguasai perkara yang baik. Sungguh
kita pernah menjulurkan leher kita untuk mengundang kedatangan keluarga Nabi kita. Kita memberikan harapan kepada mereka bahwa kita akan memberikan pertolongan dan kita terus mendorong mereka untuk datang. Lalu dia melanjutkan perkataannya, kemudian ketika mereka telah datang, kita menjauhkan diri darinya dan kita hanya menunggu saja sampai putra Nabi kita, maksudnya Al-Husain, terbunuh di antara kita. Karena pada waktu itu dia meminta pertolongan namun tidak diberi pertolongan. Sulaiman pun menyeru untuk memerangi orang yang telah membunuh Al-Husain. Dia mengatakan, asalah pedang-pedang kalian dan susunlah kepada kepala tombak kalian dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda. Sampai kalian dipanggil ketika kalian dipanggil dan dimintai pertolongan. Hari ini tidak cukup bagi Sulaiman. Bahkan dia menulis surat kepada penguasa seluruh kota pada saat itu, yaitu Sa'ad bin Hudzaifah bin Al-Yaman. Di dalam suratnya itu dia mengundang Sa'ad untuk mendukung dan berperan serta dalam pertempuran yang dilakukan demi membalas dendam atas terbunuhnya Al-Husain. Dia menulis surat yang sangat panjang kepadanya dan dia mengakhiri surat itu dengan perkataan berikut. Sesungguhnya ketakwaan adalah bekal yang paling baik di dunia ini. Sedangkan yang lainnya akan rusak dan binasa. Maka hendaklah jiwa-jiwa kalian menjauh darinya. Hendaklah kecintaan kalian berada pada negeri keselamatan kalian. Serta dalam berjihad memerangi musuh Allah, musuh kalian, dan musuh ahlul bait Nabi kalian, sehingga kalian akan menghadap Allah dalam keadaan bertobat dan mencintainya. Semoga Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi kami dan bagi kalian, serta menyelamatkan kami dan kalian dari api neraka. Mudah-mudahan dia menjadikan kematian kita sebagai syahid di jalannya melalui kedua tangan makhluknya yang paling dia benci dan paling memusuhinya. Sesungguhnya dia maha kuasa untuk melakukan apa yang dia kehendaki, dan dialah yang berkehendak melakukan berbagai perkara kepada para walinya. Wassalamualaikum. Kemudian datanglah surat balasan dari Sa'ad bin Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai dukungan bagi surat Sulaiman. Di dalam surat balasannya yang dia mengatakan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada Sulaiman bin Surad dari Sa'ad bin Hudzaifah dan kaum mukminin lain yang hidup sebelumnya. Assalamualaikum amma ba'du. Kami telah membaca suratmu dan kami telah memahami perkara yang engkau serukan kepada kami yang merupakan pendapat dari seluruh saudara-saudaramu. Sungguh aku telah diberi petunjuk dengan langkahmu dan aku telah diberi kemudahan dengan petunjukmu. Kami bersungguh-sungguh dan telah bersiap sedia dengan memakai pelana kuda serta memasang kendalinya sambil menunggu perintah dan mendengar seruan. Apabila terdengar seruan, maka kami pasti datang dan tidak akan berhenti, insyaallah. Wassalam. Semua surat menyurat dan seruan itu berakhir dengan keluarnya Sulaiman dan Al-Musayyab bin Najbah bersama 4.000 orang pasukan menuju medan pertempuran. Lalu mereka disambut oleh Ubaidillah bin Ziyad di sebuah tempat yang bernama Ainul Wardah. Pada saat itu Sulaiman disebut Amirut Tawabin, pemimpin orang-orang yang bertaubat, sebab dia dan para sahabatnya tidak ikut serta bersama dalam pertempuran bersama Al-Husain. Lalu ketika Al-Husain terbunuh, dia dan Al-Musayyab bin Najbah Al-Fazari serta semua orang yang tidak memberikan pertolongan kepadanya pun merasa menyesal karena mereka tidak ikut berperang bersama Al-Husain, sehingga mereka mengatakan, tidak ada tobat bagi kami dari apa yang telah kami lakukan kecuali dengan membunuh diri kami demi menuntut balas atas darahnya. Pada awalnya mereka berkemah di wilayah Nakhilah, yaitu suatu tempat dekat Ainul Wardah, di mana kedua pasukan bertemu. Pasukan itu dipimpin oleh Sulaiman dan para sahabatnya, sedangkan pasukan Ubaidillah bin Ziyad dipimpin oleh Syahrabil bin Dzilkila. Orang-orang pun bertempur dengan sangat dahsyat
Dan pada hari itu terbunuhlah salah seorang ahli fikih Madinah yang 7, yaitu Sulaiman bin Yasar dan sahabatnya Al-Musayyab. Dia dibunuh oleh Yazid bin Al-Husain bin Namir ketika dia memanahnya, lalu kepalanya dibawa ke hadapan Marwan bin Al-Hakam. Pada saat dia terbunuh, usianya 93 tahun. Dapat kita perhatikan, selama usia tersebut dia telah berhasil memperoleh bagian yang besar dari ilmu fikih dan fikih. Sebagian usianya itu dia habiskan di Madinah, dan di sana Sulaiman dianggap sebagai salah satu ahli fikih Madinah yang 7. Dia juga pernah bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi pemimpin di pasar Madinah Al-Munawwarah. Maka di pasar Madinah itu bersatulah antara keberanian dan ketakwaan, keimanan dan kejujuran, serta antara dua pemuda yang kelak akan memiliki pengaruh besar, yaitu khalifah yang kelima bagi kaum muslimin dan seorang ahli fikih yang mulia di antara para ahli fikih Madinah yang terkemuka. Keterlibatan Sulaiman di dalam berbagai peristiwa fitnah seperti perang Siffin dan yang lainnya mengundang kewaspadaan bagi sebagian ulama. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi peran Sulaiman ketika dia menjadi seorang ahli fikih, karena ketika dia keluar dari Madinah menuju Kufah, usianya telah lanjut. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Sulaiman, syekh dan ahli fikih di Madinah. Dia memiliki senioritas, kehormatan, dan kemuliaan. Dia juga seorang yang murah hati dan mulia. Demikianlah kisah dari salah satu 7 fuqaha ahli fikih Madinah yang bernama Sulaiman bin Yasar, yang wafat di dalam peperangan dalam pembelaannya terhadap cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Husain. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para tabi'in yang telah lalu. Sesungguhnya generasi terbaik umat ini adalah generasi para sahabat, yaitu kemudian tabi'in dan kemudian tabi'ut tabi'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.